Saya rasa saya perlu untuk membuat karya tulisan mengenai global climate change ini. Harapannya karya tulis ini akan menggugah kita semua untuk satu padu bersemangat mencari solusi akan bahaya kenaikan temperatur bumi. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan menentukan kehidupan anak cucu kita ke depannya. Sepertinya saya harus tanya referensi jurnal ke Ana untuk perkaya penulisan. Dan sepertinya saya harus bertanya ke teman-teman saya juga. Hello guys, long time no see ya. Anyway, sesuai tema diskusi kita, seberapa penting sih isu global climate change ini? Kalau menurut laporan IPCC melalui COP21, maka temperatur bumi kita sudah naik 0,9 derajat dari baseline tahun 1990, which is ini bahaya banget untuk kehidupan masa depan dan kehidupan makhluk penghuni bumi. So, melalui Paris Agreement, maka beberapa negara di dunia bersepakat untuk mencegah kenaikan temperatur bumi secara radikal akibat pembangunan yang secara signifikan. Menurut laporan IPCC, ada beberapa kontributor yang menyebabkan naiknya temperatur bumi ini, seperti dapat dilihat di gambar yang aku share. Kim, I need your favor. Kenapa temperatur bumi bisa naik sih? Well, hal ini disebabkan adanya gas emisi yang dihasilkan oleh kontributor yang Ana sampaikan. Gas ini disebut sebagai gas rumah kaca, diantaranya karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida. Kenapa disebut gas rumah kaca? Karena prinsipnya seperti efek rumah kaca, panas radiasi matahari terpancarkan ke bumi yang seharusnya dipantulkan kembali ke angkasa. Namun, akibat retensi dari gas rumah kaca ini cukup lama, maka pantulan tersebut balik lagi ke permukaan bumi. That's why a temperature getting warmer. Benar apa yang dikatakan Kim, tapi Indonesia telah memiliki gerakan aksi nasional gas rumah kaca di mana kontributor tersebut diminta untuk inventarisir emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, sehingga menjadi angka emisi nasional. Dari data baseline tersebut, ada kebijakan-kebijakan untuk para kontributor berperan aktif menurunkan secara berkala. Kira-kira dampak apa yang paling mengkhawatirkan dengan adanya perubahan iklim ini? Menurut kajian, maka ada beberapa dampak yang muncul. Pertama, mencairnya lapisan es, maka akan ada beberapa pulau yang tenggelam. Kedua, mengganggu siklus tanaman dan makanan pokok. Ketiga, bencana alam. Keempat, dampak sosial. Kelima, kebakaran lahan dan hutan, dan masih banyak lagi. So, gimana dong kita harus merespon ini? Yang pasti, kita harus paham dulu stand position kita. Nilai emisi yang dihasilkan oleh kita, dari situ akan ada rencana. 1. Penurunan dengan pengurangan bahan bakar fosil. 2. Peningkatan energi baru dan terbarukan. 3. Pengurangan perubahan lahan hutan. 4. Peningkatan inovasi teknologi untuk menurunkan emisi karbon dan metan dari spesifik industri. Memang tidak mudah seperti balik telapak tangan. At least, kita memiliki semangat yang sama untuk berjuang demi kelangsungan kehidupan anak cucu kita. Wow, so sweet. Cie. Akhirnya saya jadi paham mengenai ancaman global climate change ini. Semoga informasi ini menggugah kita untuk bergerak memikirkan pengelolaan lingkungan di sekitar kita. Seperti hemat energi, konsep 3R untuk kurangi sampah, penanaman pohon, menggunakan transportasi umum ramah lingkungan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan edukasi sejak dini. Dinu kiwari, ngacik nu bihari, sejak ayeuna sampereun jaga. Apa yang kita dapati hari ini adalah hasil jeripayah leluhur kita. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada anak cucu kita.